Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 1 dan 2 demikian. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Saudara-saudara sekalian, tujuan Tuhan menyelamatkan saudara dan saya dari dosa dan maut bukan hanya agar kita menikmati hidup sebagai anak-anak Allah, melainkan juga agar kita memberikan pengaruh yang mengubah dunia di sekitar kita. Saudara, mungkin ada di antara kita yang berkata, bagaimana mungkin hal itu bisa saya lakukan? Saya orang sederhana, saya tidak memiliki kemampuan khusus apapun untuk melakukan hal-hal yang cukup berarti, dan lain sebagainya. Mungkin memang benar demikian, tetapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab sesungguhnya yang mengubah dunia itu bukan kita, melainkan Tuhan. Dia hanya mau kita melakukan apa yang bisa kita lakukan sesederhana apapun itu, dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Paulus setelah bertobat dan menerima Kristus, senantiasa melakukan apa yang dia harus lakukan dengan setia, sesuai dengan panggilan hidupnya. Ia melakukan perjalanan misi untuk memberitakan Injil, mengajarkan firman Tuhan, menasehati, menghibur, dan menguatkan orang-orang percaya dimanapun Tuhan mengutus dia. Pada saat Paulus melakukan semua itu, dia tidak berpikir bahwa apa yang dilakukannya itu akan mengubah dunia. Dia bahkan sama sekali tidak menduga bahwa surat-surat penggembalaan yang dikirimkannya kepada jemaat-jemaat yang digembalakannya itu adalah bagian dari Alkitab firman Allah yang tertulis, yang akhirnya dikanonkan melalui konsili gereja pada abad kedua. Namun itulah yang Tuhan kerjakan. Bahkan setelah berabad-abad lamanya, Paulus pulang ke rumah Bapa, karyanya masih terus memberkati banyak orang dan mengubah hidup orang-orang percaya. Demikian juga kita. Lakukan saja dengan setia apa yang harus kita lakukan sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing. Maka pada saatnya Tuhan akan memakainya untuk mengubah dunia. Luar biasa, bukan? Jadi, masalahnya bukan mampu atau tidak mampu, tetapi maukah kita dipakai menjadi alat kemuliaan Allah. Jika kita mau, maka Tuhan pasti memperlengkapi kita dengan semua yang kita butuhkan untuk melakukannya. Karena itu, mari kita segera ambil keputusan selagi masih ada kesempatan. Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan panggilan hidup kita. Maka Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan, bahkan melampaui apa yang bisa kita pikir dan harapkan. Amin.